Pemirsa Balai Besar Karantina Kesehatan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten memasang alat thermal scanner atau pendeteksi suhu tubuh di terminal kedatangan internasional untuk mengantisipasi kasus COVID-19 yang mulai meningkat di sejumlah negara. Hal ini dilakukan guna mendeteksi para penumpang yang baru tiba dari luar negeri yang kondisi fisiknya panas tinggi. Selain itu, para penumpang dari luar negeri wajib mengisi data kartu Satu Sehat sebagai alat deteksi dini. Gejala virus COVID-19 seperti batuk, demam, hidung tersumbat, serta bronkitis atau pneumonia dapat dibawa oleh penumpang yang terpapar. Singapura serta negara Asia dilaporkan tengah mengalami peningkatan virus COVID-19 termasuk human metapneumovirus and influenza yang sering disebut mirip dengan flu burung. Pemirsa, jelang libur sekolah dan COVID-19 ini sudah sampai ke negara tetangga. Apakah kemudian ada pengetatan akses masuk Indonesia di bandara? Sudah ada rekan kami, Rusdi Muslim di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selamat siang, Rusdi. Bagaimana di sana? Apakah kemudian ada pengetatan aktivitasnya seperti apa? Bisa diinformasikan? Baik, Anatia Alita serta pemirsa, dapat saya kabarkan dari Bandara Soekarno-Hatta memang untuk terjadi peningkatan virus COVID-19 memicu kekhawatiran beberapa penumpang. Seperti kita ketahui memang Bandara Soekarno-Hatta merupakan bandara terpadat di Indonesia. Namun begitu memang Balai Besar Karantina sudah mengantisipasi dengan cara satu diantaranya wajib para penumpang yang dari luar negeri di negara asal mengisi kartu Satu Sehat guna ini mendeteksi awal ketika mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Saat itu mereka juga Balai Besar Karantina menyiapkan alat thermal scanner yang memang terpasang di Terminal 3 dan Terminal 2. Saat itu ada beberapa petugas kesehatan yang memang disiagakan guna membantu jika terbukti ada penumpang yang memang suhunya di atas 36 derajat Celcius. Anatia Alita dapat saya kabarkan memang sejauh ini belum ada larangan penumpang untuk pergi ke luar negeri, terutama ke negara-negara yang terpandemi COVID. Seperti kita ketahui, COVID-19 ini merupakan virus turunan dari JN1 yang merupakan Omicron BA286 yang merupakan mudah sekali tertular. Namun begitu, data berdasarkan dari pihak Kemenkes sudah terdapat kurang lebih ada 35 orang yang terpapar atau terdeteksi mengalami gejala virus COVID. Namun untuk di Bandara Soekarno sendiri kami belum mendapatkan informasi seiring dengan memang Balai Besar Karantina masih sibuk mengurusi para jemaah haji yang akan pergi ke negara Arab atau ke luar negeri. Dan memang data ini berdasarkan dari Bandara Soekarno dapat dipastikan mereka rata-rata yang terpapar itu biasanya tidak mendapatkan gejala apa-apa. Namun setelah terdeteksi selama kurang lebih 10 hari hingga 12 hari mereka akan mengalami demam dan mereka dibawa ke Rumah Sakit Sulianti Saroso yang di Jakarta, sehingga dapat dipastikan memang data itu berdasarkan dari data DKI Jakarta yang mana hingga dari Januari hingga Mei 2025 ini sudah terdapat 35 orang yang terpapar COVID. Namun begitu Anatia Alita, saya sempat mewawancara beberapa penumpang, mereka sempat khawatir, namun karena mereka ingin pergi ke luar negeri liburan, mereka hanya mengantisipasi saja sejauh ini seperti menggunakan masker serta membawa hand sanitizer atau alat pencuci tangan. Dan dapat saya himbau untuk para penumpang yang akan pergi ke luar negeri agar mengantisipasi lebih dini, di mana kalau bisa membawa obat-obatan serta membawa masker dan hand sanitizer. Sementara untuk penumpang diharapkan untuk kembali melakukan bersih-bersih tangan serta melakukan hal bersih guna mengantisipasi terjadinya papar virus COVID-19. Demikian Anatia Alita. Rusdi, bagaimana sejauh ini? Apakah sudah ada mungkin saja penumpang yang diduga terpapar atau seperti apa informasinya? Baik, Anatia Alita, kalau dapat saya menerangkan, sebenarnya penumpang dari luar negeri, terutama daerah-daerah terpapar COVID, masuk ke Indonesia, itu ada saja yang terpapar COVID. Hal ini dibuktikan dengan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, yang mana mereka penumpang yang mengalami gejala itu dibawa ke Rumah Sakit Sulianti Saroso yang berada di Jakarta Utara. Nah, data ini merupakan data dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun, para petugas BBKK atau Balai Besar Karantina telah mengantisipasi, di mana mereka telah menggunakan alat kartu Satu Sehat atau kartu yang wajib diisi oleh para penumpang dari negara asal kembalinya ke Indonesia, dan di situ mereka akan melampirkan apakah mereka ada mengalami gejala atau tidak. Samping itu
ada alat thermal yang mampu mendeteksi para penumpang yang suhunya di atas 36 derajat Celcius. Dan berdasarkan data dari kantor kesehatan Balai Kesehatan, sebenarnya para penumpang di dalam kurun waktu Januari hingga Mei 2025 ini sebenarnya sudah ada yang terpapar. Namun tingkat pemaparannya belum begitu mengkhawatirkan, yang dimana jumlahnya kurang lebih ada 35 orang. Namun sejauh ini memang antisipasi sudah dilakukan bagi penumpang yang suhunya tinggi, maka akan dilarikan ke posko dan posko akan dilakukan swab guna memastikan kondisi kesehatan sebenarnya. Selain itu mereka akan dikarantina di Rumah Sakit Julianti Saroso, Jakarta Utara. Demikian Anda. Terima kasih laporan langsung Rusdi Muslim dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Selamat kembali bertugas, Rusdi.